Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gua di 97 Studios. Hari ini gua bakal nge-review diecast yang udah ada di depan kalian guys. Mungkin gua belum pernah review untuk brand ini, tapi kemarin gua pernah Gue PO dan akhirnya rilis setelah sekian lama kayak gitu. Dan penampakan diecastnya ada di depan kalian. Ini prototype-nya guys. Dan gua kasih tahu untuk diecast ini harganya ya lumayan standar lah untuk harga diecast yang openable part. Dan ini diecast mini scale guys. Oke, ini dari Hung Hing Collectible. Ini limited edition. Terus castingannya ini Lamborghini Revuelto. Dan ini satu lagi, ini bisa di openable part. Pintunya bisa dibuka, kap mesinnya bisa dibuka, dan ini kap bagian depannya bisa dibuka. Dan satu lagi ini dia guys, informasi buat kalian. Ini dia sudah license dari Lamborghini. Oke. Dan ini made in China. Tuh. Ini lihat made in China guys. Nah, bagi yang kalian belum tahu Hung Hing Toys ini termasuk dari mini scale yang openable part. Hampir mirip seperti PGM, tapi kalau PGM packingnya lumayan bagus ya. Nah, kalau yang Hung Hing ini, dia packingnya seperti Mini GT atau seperti TOC yang pernah gue review. Itu dia packingnya kotak guys, jadi dia nggak ada akrilik. Sedangkan kalau yang PGM, terus juga ignition model, itu dia packingnya itu sama akrilik guys. Jadi untuk ngelihatnya tuh bisa dari dalam akriliknya kayak gitu. Berbeda dengan Hung Hing guys. Nah, tapi dibanding harganya lebih murah dari Hung Hing. Kenapa? Karena Hung Hing ini dia packagingnya seperti ini guys. Dia bener-bener kotak segi empat yang agak panjang ya, tapi juga nggak terlalu tinggi kayak gitu. Dan ini menurut gua hampir mirip packagingnya seperti TOC yang mini scale ya, bukan yang resin ya. TOC yang mini scale ya mirip-mirip seperti itu guys. Nah, dan kalau untuk diecastnya, kalau menurut gua itu hampir sama untuk openable parts ya. Kalau yang gue lihat dari PO nya hampir sama dengan PGM guys. Kalian penasaran gimana diecast di dalamnya? Gue bakal buka dulu guys. Oke, jadi kotaknya cara bukanya seperti ini guys. Sama seperti kita buka yang lain. Diecast kotak lain yang lain kayak TOC. Nah, di sini kita dapat kartu Super Car Collector Lamborghini Revuelto. Dan di sini ada Lamborghini Revuelto. Terus di sini ada logo Lamborghini-nya guys. Dan ini adalah diecast-nya. Jadi hampir sama, packaging-nya itu hampir sama guys. Yang kalau gue lihat itu hampir sama. Dan kalau kalian lihat nih, begini packaging-nya. Jadi bener-bener rapat kayak gitu, bener-bener lumayan gak ngebuat goyang kayak gitu ya. Kalau akrilik kan dia kalau misalnya ngikat pakai bautnya nggak terlalu kenceng, itu bakal lepas dia guys dari diecastnya, dari base bawahnya. Nah, ini dia kalau kalian lihat diecastnya. Dan ini kita ambilnya pakai ini guys. Oke, pakai ini. Oke, ini dia diecastnya. Ntar gue bakal tambah dulu biar agak bagus untuk nge-view-nya, view diecastnya. Gue tambahin lagi alas. Oke, ini dia guys. Wow, keren sih kalau menurut gue. Dan satu lagi di kotaknya kita dapat ini guys. Jadi kalau untuk diecast mini scale lagi 1:18 itu dia dapat bantuan seperti ini. Jadi ini bisa dibuka
Jadi ini untuk ngebukanya guys, kayak gitu seperti ini. Dia openable part. Nah, dan itu seperti ini ngebukanya. Oke. Dan ini juga seperti ini guys, bagian bagian mesinnya. Dia nggak terlalu bisa dibuka bagian mesinnya. Nah, dan di bagian pintu seperti ini guys. Nah, dia openable partnya seperti ini. Yang sebelah kanannya juga seperti ini. Dan di depannya seperti ini. Kalau dari PO-nya sih lumayan keren ya. Karena ini jarang ada yang open part seperti ini guys. Dan satu lagi, di bagian wingsnya, ini bisa dibuka juga guys. Tuh, kalau kalian lihat, dibuka bisa seperti ini, dan ditutup juga bisa seperti ini. Ini dia diecast dari Hung Hing Toys, Hung Hing Collectible. Tapi dia nyatain limited edition, tapi nggak tahu nomor berapa ke berapa guys. Biasanya kalau limited edition tuh dikasih tahu kayak gitu. Piecesnya berapa pieces kayak gitu loh. Nah, seperti ini kira-kira diecastnya. Gue bakal nge-review diecastnya dulu guys. Dan gue bakal zoom in dulu buat kalian. Ini diecastnya. Ini dia diecastnya guys. Nah, begini kira-kira diecastnya. Dan ini diecast lumayan keren sih kalau menurut gua. Dan kita dapat ini guys, kuncinya. Kunci untuk membuka diecastnya guys. Nah, seperti ini. Tapi sayangnya ini untuk kap bagian mesin bagian belakangnya itu nggak bisa buka sempurna kayak gitu guys. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki di bagian belakangnya kayak gitu. Oke, ini dia diecastnya guys. Mungkin untuk diecast ini spesial, gue langsung review pakai kuncinya guys. Oke, kita langsung aja review untuk diecastnya guys. Kita langsung review dari bagian depan. Dari bagian depan seperti ini guys, dia ada kacanya terbuat dari dari plastik. Dan ini warna orange semuanya untuk bodinya. Dan ini ada wipernya ini nyatu sama kacanya guys. Dan kalau kalian lihat kap bagian depan itu seperti ini guys. Dan satu lagi, di bagian depan itu ada logo Lamborghini-nya kalau kalian lihat. Dan ini ada lampu LED-nya. Wah, bener-bener detail sih kalau menurut gua. Terus di bagian sini ini ada lampu jauhnya guys, kayak gitu. Dan di sini ada diffusernya kanan sama kiri. Ini diffusernya didetailin lagi. Terus di bagian tengah-tengah sini ada tulisan Refuel tuh. Dan di bagian bumper bawah itu dibuat seperti ini guys lekukannya. Dan ini berwarna orange. Oke, kita lanjut bagian samping. Bagian samping seperti ini guys. Seperti biasa untuk Refuel tuh dia ada lampu sennya di bagian kanan seperti ini. Terus ada bannya dan ini rollingnya sempurna guys tuh. Kalau kalian lihat rollingnya sempurna. Dan juga ada disc brake-nya di bagian sini. Di bagian dalam sini ada disc brake-nya. Terus di sini ada logo Lamborghini-nya guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada tulisan Refuel tuh guys nih. Di bagian sini ada tulisan Refuel tuh. Terus untuk pintunya bisa dibuka seperti ini guys. Nah, seperti ini. Dia bisa dibuka, tapi dia ini kacanya ikut juga kebuka guys, seperti itu. Oke. Itu yang bagian samping. Bagian belakang seperti ini guys, Refuel tuh-nya. Bagian belakang ini ada lampu bagian belakangnya. Ini dibuat sedetail mungkin. Dan di bagian belakangnya ini ada spoilernya. Kalau kalian lihat kayak gini guys, spoilernya.
Dan ini spoilernya bisa dinaik turunin kayak gitu. Nah, kayak gini lah kira-kira kayak gitu. Untuk spoilernya nih, dia naik seperti ini, terus dia bisa turun seperti ini. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian belakang ini ada exhaust-nya. Exhaust-nya ini ada 4, dan ini dibalut dengan 2 exhaust yang besar, kanan sama kiri. Dan di tengah-tengahnya ini ada tulisan Lamborghini, dan di bagian bawahnya ada tulisan Reveal tuh. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada bumper bagian belakangnya guys. Dan bumper bagian belakangnya ini udah sama karbon. Jadi lumayan detail kalau menurut gua ya, untuk diecast Lamborghini yang ini ya, Reveal tuh. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini ada diffusernya juga nih. Terus ada tulisan Reveal tuh. Jadi ini sebenarnya bisa kalian custom. Reveal tuh ini bisa kalian ubah dari plat nomor, itu bisa juga kayak gitu. Terus juga di bagian belakang ini kalau kalian punya 3D print, kalian bisa nambahin white body-nya pakai duck white body kalau nggak salah waktu itu. Dan kalian bisa tambahin spoiler di bagian sini guys. Itu biar Reveal tuh-nya lebih keren. Gue bakal nunggu diecast Reveal tuh yang seperti itu sih kalau menurut gue, yang bagian resminya. Karena gue capek untuk custom kayak gitu. Karena kalau custom tuh belum tentu kita dapat yang bagus kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat bagian sebelah kiri itu sama juga. Tapi bagian sebelah kiri yang membedakan dengan bagian sebelah kanan adalah ini guys. Dia ada tempat untuk isi bensin. Nah, untuk isi bensinnya ini bisa di bagian sebelah kiri. Dan juga setirnya ini di bagian sebelah kiri guys. Kalau kalian lihat nih, setirnya di bagian sebelah kiri. Oke, dan ini ada tulisan Reveal tuh. Dan di bagian samping ini side skirtnya ini ada karbon semua kayak gitu guys. Dan ini ada lampu sen bagian belakang. Ini lampu sen bagian depan. Di bagian sebelah kiri juga rolling sempurna guys kalau kalian lihat. Nah, itu dia di bagian samping. Kita coba cek bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Ini ada tulisan Lamborghini Reveal tuh. Terus ini ada tulisan Hung Hing Toys. Terus ini ada tulisan Made in China. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini lebih gede daripada bagian depan. Seperti itu guys. Dan satu lagi untuk bautnya ini di bagian sebelah kanan sama kiri seperti biasa. Untuk diecast mini scale seperti itu. Dan dia rolling guys, rolling sempurna. Nah, kita lanjut review ke bagian interior. Bagian interior seperti ini guys, bagian atas. Kalau kalian lihat, ini bagian mesinnya. Mesinnya seperti ini. Dan ini bisa dibuka. Kita buka dulu guys untuk mesinnya. Nah, ini dia detail-detail mesinnya di bagian belakang. Ini detail banget kalau menurut gue ini mesinnya. Ada tulisan Lamborghini, terus ini ada tuh di mesinnya ini bener-bener lekukan kayak gitu guys. Ada beberapa mesin itu yang kalau diecast ya, mesin itu cuman di calls atau dia cuman cat aja, tapi nggak terlalu sedetail ini kayak gitu untuk mesinnya. Dan ini bisa dibuka kayak gitu pakai kap mesinnya. Nah, dan bagian atas ini kap mesinnya itu bener-bener dibuat detail pakai karbon dan sesuai dengan mobil aslinya kayak gitu guys. Dan ini sangat mudah untuk dibuka seperti itu guys. Nah, dan kalau kalian lihat ini bener-bener gak terlalu kebuka sempurna ya, sama kayak diecast LaFerrari kalau nggak salah yang gue review dari brand Street Warrior kalau nggak salah, yang Aperta atau enggak ya, bukan Aperta kalau nggak salah, atau Aperta ya, lupa gue. Nah, itu juga sama, bagian belakangnya seperti ini juga bisa dibuka, tapi dia nggak bisa ngebuka sempurna kayak gitu. Nah, dia bisa nutup lagi gitu. Nah, kayak gitu guys. Oke, tadi yang wingsnya udah, kita lanjut bagian interior ini guys. Bagian interior di bagian sebelah kiri. Oke, bagian sebelah kiri seperti ini guys. Kalau bagian interior sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian interior ini di bagian dalamnya ini ada setirnya guys. Dan di dalam setirnya ini ada logo Lamborghini-nya guys. Dan kalau kalian lihat
di bagian interiornya ini nggak ada tulisan-tulisan lain. Dan juga untuk tempat duduknya guys, ini di list sama Hongqingnya. Jadi benar-benar didetailin lagi untuk tempat duduknya meskipun berwarna hitam. Dan ada juga logo Lamborghini di bagian mobilnya. Ini ada logo Lamborghini guys di bagian sini. Dan juga bagian sebelah kiri, kalau kalian lihat, ini dia bisa buka seperti ini guys juga, dan lumayan detail kalau menurut gua. Nih kalau kalian lihat bagian sebelah kiri seperti ini guys, dan ini lumayan detail kalau menurut gua guys. Di bagian sebelah kiri ini ada dashboard bagian bukan bagian sebelah kiri guys, bagian sebelah kanan. Nah di bagian sebelah kanan ini kalau dari kamera itu nggak kelihatan, tapi kalau dari mata itu kelihatan banget interiornya. Ini ada tulisan Lamborghini di bagian dalam sini guys, di bagian dalam sini. Dan juga itu didetailin ada juga untuk kaca spionnya. Kaca spionnya di bagian sini guys. Nih, ini ada kaca spionnya. Dan kita lanjut lihat detail bagian depan. Detail bagian depan seperti ini guys. Nah, gue buka dulu. Jadi yang bagian depan ini tidak terlalu membuka sempurna. Jadi dia cuma buka seperti itu. Atau bisa lagi dibuka sempurna ya. Nah, di bagian depan seperti ini guys. Kalau kalian lihat, di bagian depan ini cuma ada nih. Kalau kalian lihat, bagian depan ini cuma untuk naro koper satu deh. Cukup muat untuk koper satu. Tapi untuk overall detailnya itu lumayan keren. Dan ini satu lagi, dan di bagian sini ini ada untuk baterainya guys. Kalian tahu kalau Revuelto ini sudah hybrid, jadi dia menyimpan baterainya di bagian depan. Tapi mesin yang kerennya di bagian belakang seperti itu guys. Nah, dan ditutup seperti ini lagi. Oke, satu lagi ini untuk spionnya keras. Jadi kalian yang mau beli diecast ini harus benar-benar hati-hati karena spionnya ini keras banget guys, keras dan lumayan gede ya kalau menurut gua daripada brand LCD model. Ya harganya 2 kali lipat juga dari LCD model ya. Ya karena dia openable parts dan juga dia rolling sempurna. Nah, kalau kalian ingat, gue pernah review Lamborghini Countach yang LBK warna hitam. Itu kalau menurut gue masih mending yang itu guys. Tapi harganya memang agak lumayan mahal daripada yang ini. Ya bagi kalian yang pengen coba-coba untuk diecast openable parts seperti ini, diecast ini cocok. Hongqing Toys, brandnya Hongqing Toys. Siapa tahu nanti dia ngeluarin R35, S15, terus juga X7, seperti brand-brand mini scale yang lain, Mini GT dari Popres. Semoga aja kedepannya banyak variasi-variasi, gak cuma dari Lamborghini, dari Hongqing Toys. Oke guys, itu aja review singkat dari gua tentang diecast Lamborghini Revuelto dari brand Hongqing Toys yang bisa openable parts yang warna orange. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,6. Ya, lumayan standar di kelasnya kayak gitu guys. Dan untuk detail-detailnya, kerapiannya juga lumayan kalau menurut gua. Standar lah kalau untuk detailnya kayak gitu. Dan bagi kalian yang penasaran sama harganya, gua kasih tahu di sini harganya yang waktu PO itu adalah 690.000 guys. Nah, itu belum termasuk ongkir kayak gitu. Ya kira-kira 750 lah kalau sama ongkir ya kayak gitu. Itu harga PO-nya. Gak tahu kalau harga ready-nya sekarang guys. Mungkin lebih mahal dari itu. Dan mungkin juga bisa lebih murah dari itu. Tergantung dengan kondisi pasar saat ini guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gua. Gua dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Terima kasih sudah menonton. Every moment felt like fate.
soul's drawn, no time to waste. Even when the lights turn cold, kimi dake wa kienakata. You were the fire I could hold. It's on